Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dan rekan-rekan saya Hanisa Kamalia dan Karnila ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pakar Penentuan Bakat Anak berbasis Android menggunakan metode backward chaining. Oke, materi selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Karnila. Dipersilahkan. 1. Latar belakang. Bakat dalam istilah psikologi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir dan jika diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar atau pendidikan akan menjadi kecakapan yang nyata. Bakat anak perlu diketahui sejak dini oleh orang tua maupun guru, sebagai penanggung jawab dalam keberlangsungan pendidikan untuk menentukan program pendidikan yang sesuai dengan bakat mereka. Namun masih banyak orang tua dan guru yang tidak memiliki pengetahuan untuk menentukan bakat yang dimiliki seorang anak. Ketergantung terhadap seorang pakar untuk menentukan bakat anak masih sangat besar karena terbatasnya jumlah pakar yang ada. Rumusan masalah 1 yaitu bagaimana cara menentukan bakat anak melalui aplikasi sistem pakar. A. Metode penelitian. Penelitian ini dibagi ke dalam 3 tahap alur penelitian yaitu inisialisasi, analisa, dan desain sistem. Implementasi dan pengujian sistem seperti terlihat pada gambar di samping. Yang pertama ada inisialisasi yaitu terdapat wawancara, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, pengumpulan data, dan informasi. Yang kedua ada analisa dan desain sistem. Terdapat analisis kebutuhan sistem, desain arsitektur sistem, desain alur kerja sistem, desain pohon aturan, desain basis data, dan desain user interface. Yang ketiga ada implementasi dan pengujian sistem, yaitu terdapat implementasi program dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Yang kedua ada pengujian sistem pakar. B. Arsitektur sistem. Arsitektur sistem pakar penentuan bakat anak dapat dilihat pada gambar di slide atas di gambar sampingnya. Pengguna yaitu orang tua atau guru mengakses aplikasi sistem pakar berbasis Android. Kemudian untuk melakukan diagnosa bakat, pengguna harus login terlebih dahulu dan memasukkan data berupa nama anak, umur, email pengguna, dan alamat untuk memastikan bahwa data yang akan masuk ke sistem adalah data yang valid. Setelah itu, pengguna dapat melakukan diagnosa bakat dan data hasil diagnosa akan disimpan ke dalam basis data yang terdapat di server berbasis cloud, sehingga data dapat diakses secara online dan dimanfaatkan oleh stakeholder seperti dinas pendidikan, sekolah, lembaga kursus, dan lembaga survei untuk kepentingan pemetaan arah pendidikan yang sesuai dengan bakat anak di Indonesia. Selanjutnya saya Nur Aini akan menjelaskan materi berikutnya. C. Alur kerja sistem. Bisa dilihat teman-teman, gambar di samping ini adalah alur bagian kerja sistem. Jadi alur kerja sistem pakar penerimaan penentuan bakat anak menggunakan metode backward chaining. Metode ini lebih terfokus dan mencoba untuk menghindari eksplorasi jalur-jalur yang tidak perlu dari reasoning, dan sangat baik untuk tugas-tugas klasifikasi dan diagnosa. Aplikasi akan menampilkan pertanyaan yang merupakan ciri-ciri yang tampak pada anak dengan cara menampilkan hanya pertanyaan yang memiliki kesamaan ke arah satu hipotesis yang sama terlebih dahulu, sehingga pengguna tidak perlu menjawab semua pertanyaan jika sudah diperoleh sebuah hasil hipotesis. Alur kerja pada sistem gambar di samping yaitu pertama, aplikasi sistem pakar berbasis Android terdiri dari 4 menu, yaitu menu bakat anak atau bakat anak,
rekap hasil diagnosa, dan menu bantuan seperti terlihat pada gambar di samping. Pengguna diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke sistem guna menjamin validitas data yang dimasukkan oleh pengguna. Menu bakat anak digunakan menampilkan informasi tentang macam-macam bakat anak menurut US Office of Education Amerika. Menu tahu bakat anak digunakan untuk melakukan diagnosa bakat anak. Pengguna akan diberikan pertanyaan tentang ciri-ciri yang terlihat pada anak. Jawaban pengguna nantinya akan menentukan arah aturan yang akan dieksekusi dan kemudian akan menampilkan informasi hasil bakat seseorang anak beserta indikator prestasi yang dimiliki sang anak. Menu selanjutnya yaitu menu rekap hasil diagnosa, yaitu menu yang digunakan untuk menampilkan hasil rekapitulasi dari seluruh data bakat anak yang dapat ditampilkan berdasarkan pulau atau provinsi tertentu yang berguna bagi stakeholder. Menu terakhir adalah menu bantuan, yaitu menu untuk menampilkan bantuan cara penggunaan program. Ya, bisa dilihat ya. Login, halaman utama, kemudian bakat anak, rekapitulasi bakat anak, tahu bakat anak, kemudian bantuan. Lebih ringkasnya ada di slide berikutnya. Kemudian implementasi sistem. Pada penelitian aplikasi ini, server diimplementasikan pada sebuah server online dengan menggunakan jQuery, Bootstrap, PHP, dan database MySQL. Aplikasi bagi pengguna diimplementasikan dalam bentuk aplikasi Android agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna seperti terlihat pada gambar di sampingnya, yang menunjukkan tampilan aplikasi Android ketika dilakukan proses diagnosa bakat anak. Semua data yang dihasilkan dari aplikasi berbasis Android akan diupload ke database server, sehingga data dan informasi bisa diakses oleh stakeholder secara online. Ya, seperti di atas gambarnya, ya, sispak bakat anak. Nah, itu menu-menu ya, itu tadi. Selanjutnya, hasil pengujian sistem. Hasil pengujian sistem dilakukan dengan melakukan pengujian sistem pakar terlebih dahulu. Dibuat dengan melakukan uji coba diagnosa berdasarkan standar US Office of Education Amerika. Peneliti melakukan pengujian sebanyak 34 kali mencari bakat anak menggunakan sistem pakar. Peneliti menjawab semua pertanyaan yang muncul. Contoh, pada pertanyaan V1, V2, V3, dan V4, peneliti menjawab dengan jawaban iya. Kemudian ditampilkan pertanyaan V5. Ketika peneliti menjawab pertanyaan V5 dengan tidak, maka pertanyaan akan langsung menuju pertanyaan V10. Hal ini karena V4 sampai V9 adalah variabel untuk indikator 12. Karena V5 tidak terpenuhi, maka pertanyaan langsung diarahkan ke V10. Begitu seterusnya, ketika salah satu pertanyaan yang mengarah ke indikator atau bakat tidak terpenuhi, maka pertanyaan langsung diarahkan ke pertanyaan mengarah indikator lain. Dari uji coba yang dilakukan sebanyak 34 kali ini, diperoleh hasil bahwa sistem pakar penentuan bakat anak dengan metode backward chaining dapat mengurangi jumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dan mampu menampilkan hasil bakat
anak berdasarkan standar US Office of Education Amerika. Jika hasil bakat anak tidak ditentukan, hasil bisa tetap ditampilkan pada batas indikator saja, seperti sistem juga dapat menampilkan hasil rekapitulasi indikator dan bakat anak berdasarkan pulau atau provinsi yang ada di Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Terakhir adalah kesimpulan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem pakar penentuan bakat anak dengan metode backward chaining dapat mengurangi jumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dan mampu menampilkan hasil bakat anak berdasarkan standar US Office of Education, serta dapat menampilkan rekapitulasi indikator dan bakat anak berdasarkan pulau atau provinsi di Indonesia. Namun, untuk memperoleh hasil akurasi sistem pakar yang dibuat terhadap hasil diagnosa yang dilakukan oleh pakar hasil diagnosa sistem perlu dibandingkan dengan hasil diagnosa oleh pakar psikologi anak. Aplikasi juga dapat dikembangkan tidak hanya pada platform Android agar dapat digunakan di seluruh sistem informasi sehingga dapat menjangkau lebih banyak. Sekian video presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.